Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman Febriadi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tarawih, witir, dan tadarus di pembelajaran kelas 5. Oke, selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama, kita akan membahas tentang tarawih. Tarawih dalam bahasa Arab sendiri itu adalah istirahat sejenak. Tarawih dilaksanakan biasanya pada bulan Ramadan. Nah, dilaksanakan setelah ba'da isya ataupun setelah sholat sunnah ba'da isya secara bersama-sama berjamaah di dalam masjid atau sendiri-sendiri di dalam rumah. Karena sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah yang dilaksanakan biasanya di bulan Ramadan. Nah, sholat sunnah tarawih sendiri itu banyak jumlahnya. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan itu 8, itu 20, ataupun bahkan lebih daripada 20. Nah, jikalau ada perbedaan, entah itu jumlahnya ataupun itu tata pelaksanaannya terkait dengan jumlahnya, itu hal yang lumrah karena dalam beberapa pendapat pun itu mengatakan hal lumrah ataupun boleh dilaksanakan berbeda. Tetapi kalau misalnya dalam masjid itu berbeda, itu tidak boleh ya. Jadi dalam satu masjid itu harus dilaksanakan bersama-sama dan sama. Tetapi bagaimana kalau misalnya udah 8 rakaat kita pulang? Itu silakan saja, sah-sah saja. Kalau misalnya memang itu, kalau misalnya alasannya terkait dengan uzur, saya pengen ke WC ataupun ada keperluan dan sebagainya, itu kita akan bahas di kemudian hari. Nah, itu terkait dengan pengertian dan tata caranya. Ada beberapa hadis yang dinyatakan dalam beberapa hadis juga tentang kisah Umar yang asalnya 8 sampai 20 dan witirnya itu bagaimana caranya, itu pasti ganjil ya kalau misalnya witir ataupun nggak salah. Nah, dalilnya, mafhumnya ataupun redaksinya terkait awal itu ganjil. Jadi kalau misalnya witir itu dilaksanakan secara ganjil. Nah, untuk pelaksanaan yang 8 ataupun yang 20 itu ada perbedaan, tapi ada juga ada persamaan. Persamaannya apa? Dia diakhiri dengan witir. Nah, kalau misalnya 8 itu 4 rakaat dengan 1 kali salam, jadi 4, 4, 3. Lalu kalau misalnya ada yang 20 itu 2 rakaat terus 1 kali salam kayak gitu. Nah, sampailah 20 itu langsung dilanjutkan dengan witir. Witir 3 rakaat 2 kali salam. Jadi 2 rakaat 1 kali salam, 1 rakaat 1 kali salam. Kalau misalnya witir yang 3, 4, 4, 3 tadi, itu witirnya cukup 1 kali salam di saat 3 rakaat langsung salam. Nah, lalu dalam pelaksanaan yang lainnya itu ada yang mengatakan setelah tengah Ramadan itu menggunakan kunut. Itu bebas yang mau kunut mau nazilah, mau kunut biasa di dalam sholat subuh dan sebagainya, itu silakan dilaksanakan. Lalu apa sih keutamaan sholat tarawih berjamaah ataupun sendiri? Nah, tarawih sendiri itu dilaksanakan pastinya di bulan Ramadan. Nah, selain dari ganjarannya sangat luar biasa banyak dan pahalanya juga luar biasa banyak kalau misalnya itu berjamaah. Nah, itu ada beberapa keutamaan terkait dengan tarawih di bulan Ramadan. Yang pertama itu taat kepada Allah. Nah, ketaatan ini sangat sangat menjadi suatu hal yang penting di saat kita sebagai umat muslim, karena ketaatan kepada Allah itu menjadi satu syarat kita untuk ke surganya nanti. Lalu yang kedua itu tentang mengampuni ataupun diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita banyak beribadah di bulan Ramadan, entah itu mau 10 awal ataupun di saat 10 kedua ataupun 10 yang terakhir, itu pasti diampuni terkait dengan dosa-dosa kecil ya. Dan memang dosa-dosa yang harusnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa syirik dan sebagainya, itu memang kekuasaan Allah. Terlepas dari itu, di saat kita meminta ampun, insya Allah apapun yang kita doakan di dalam bulan Ramadan itu akan dijawab oleh Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga itu dilaksanakannya pada Isya, itu dinyatakan ataupun dalam beberapa keterangan dinyatakan seperti sholat sepenuh malam. Nah, malam itu panjangnya, entah itu dari pada Isya dinyatakan malam ataupun setelah tidak adanya matahari dan munculnya bulan sampai munculnya matahari kembali, itu kan panjang malam. Nah, itu ganjarannya seperti malam ataupun seperti sholat 1 malam full. Nah, lalu keutamaan yang terakhir itu silaturahmi. Terkait dengan tarawih itu dilaksanakan di masjid, otomatis kita melaksanakan itu bersama-sama.
Nah, di dalam satu masjid itu ada tetangga, saudara jauh, saudara dekat, dan teman-teman kita itu berkumpul dalam satu masjid. Terkadang semakin banyak ataupun semakin lama kita tarawih, misalnya hari ke-1 itu paling banyak, nah itu kita pasti bersilaturahmi ataupun bertemu dengan sanak saudara di beberapa wilayah satu RT misalnya. Kalau misalnya memang tidak ada sanak saudara, berarti tetangga ataupun circle di rumah dan sebagainya. Nah itu agak silaturahmi. Tapi 20 hari terakhir itu malah sepi. Nah itu bisa saja kita kurang berdakwah ataupun kurang mengajak lagi teman-teman yang satu hari di dalam hari pertama gitu. Jadi kita pun harus mempunyai semangat agar dapat mengajak orang-orang yang tarawih di hari pertama kayak gitu. Lalu pembahasan yang selanjutnya tentang tadarus. Tadarus sendiri dalam bahasa Arab diambil dari kata darosa, yaitu mempelajari, meneliti, dan menelaah. Jikalau memang ada pembahasan terkait dengan tadarus Al-Quran, berarti menelaah, meneliti, dan mempelajari Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri kita tahu ya, yaitu adalah kalamullah ataupun ucapan Allah ataupun ucapan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Nah, kita akan bahas terkait Al-Quran di lain waktu. Nah, jadi kita akan membahas tentang tadarus itu sendiri. Nah, cara tadarus kita udah tahu ya, tadarus itu secara simpelnya ataupun gampangnya itu membaca Al-Quran. Nah, jadi tadarus itu sendiri kita laksanakan bersama-sama itu bisa, ataupun sendiri-sendiri itu bisa. Nah, tapi tetap kalau tadarus itu harus bersama guru ataupun dibersamai dengan guru. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun yang tidak jelas, kurang jelas, itu berhak untuk dipertanyakan kepada orang yang lebih ahli daripada dengan diri kita sendiri. Karena di saat kita bertadarus pun ataupun saat kita belajar, kita pasti digoda oleh syaitan. Nah, maka dari itu dalam tata cara tadarus kita akan membahasnya. Yang paling pertama itu ataupun diutamakan kita harus membaca ta'awudz dan basmalah. Nah, itu tata caranya bisa sendiri dan bisa berjamaah ataupun bersama-sama. Lalu kalau misalnya tata cara bertadarusnya itu seperti apa? Yang pertama kita berwudu dulu ataupun bersuci. Nah, kalaupun misalnya kita memegang mushaf yang memang itu full dengan bacaan Al-Quran, itu diutamakan atau diusahakan dengan maksimal mungkin kita bersuci ataupun berwudu. Tetapi dalam beberapa pendapat, jikalau memang kita berpegang ataupun memegang Al-Quran yang tidak full mushaf ataupun tidak full bahasa Arab ataupun tidak full dengan Al-Quran, seperti misalnya ada asbabun nuzul, ada arti, ada kisah, ada kiat-kiat dan lain sebagainya, itu ada kata-kata bahasa Indonesia dan sebagainya, terjemahan, itu ada yang mengatakan boleh tidak bersuci ataupun boleh tidak berwudu, tetapi kita harus suci dan menghormati Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua, tempatnya itu harus bersih di sini ya kita layak lah untuk membaca Al-Quran, karena kita mengagungkan bacaan Al-Quran dan memang itu adalah kitab suci Al-Quran. Bukan berarti kita tidak boleh belajar ataupun membaca Al-Quran di Al-Qad ataupun tidak boleh membaca di tempat pekerjaan dan sebagainya, tapi kita sesuaikan kalau misalnya tempat itu bersih dan layak untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, usahakan juga kalau misalnya kita membaca Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran itu menghadap ke kiblat. Jika tidak menghadap ke kiblat, ya kita usahakan bahwasanya itu barat, ataupun kita usahakan kita mempunyai kompas di dalam gadget Al-Quran ataupun gadget HP, itu bisa ya, udah canggih. Nah, lalu yang keempat itu seperti tadi membaca isti'azah ataupun ta'awudz dan basmalah sebelum kita membaca Al-Quran. Nah, kenapa ta'awudz? Karena di saat kita membaca Al-Quran, takutnya ada syaitan yang memang membisiki bahwasanya kita paling jago untuk membaca Al-Quran ataupun mentadaburi Al-Quran ataupun bahkan menafsirkan Al-Quran. Nah, itu paling bahaya. Jadi walaupun kita membaca Al-Quran, pasti ada syaitan yang membisiki hal tersebut. Lalu yang kelima itu bersih dan rapi. Kitanya harus bersih dan rapi. Bersih dan rapi di sini kita ya menghormatilah kepada Al-Quran. Kalau jangan sampai kita berpakaian kucel ataupun tidak layak ataupun kotor dan sebagainya. Lalu dalam membaca Al-Quran kita tadi udah ta'awudz, basmalah, kita harus tartil, kalem, sabar, jangan terburu-buru, apalagi jangan sampai menabrak hukum tajwid, terus tahsinnya ataupun makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, kita harus mempelajari itu sedikit demi sedikit. Nah, yang kedelapan itu kita harus memposisikan diri sebagai pembaca Al-Quran, bukan pembaca Quran ataupun pembaca pidato. Jadi suara kita harus disesuaikan dengan keadaan sekitar. Nah, kenapa harus disesuaikan? Karena di saat kita berada di tempat
orang sholat di masjid lah ya, di masjid terus ada yang sholat. Nah, kita harus sesuaikan suara kita, jangan sampai kita mengganggu orang sholat. Kenapa? Apakah Al-Quran itu adalah sebagai gangguan atau sebagainya? Tapi kan Al-Quran itu adalah kalamullah ataupun kitab suci agama Islam, bukan seperti itu. Karena bisa saja kita husnuzon ya, berprasangka baik. Jikalau itu hafiz Al-Quran di saat kita membaca, terus ada yang sholat hafiz Al-Quran ataupun penghafal Al-Quran, terus kita membaca surat yang dia hafal, sedangkan dia sedang membaca surat yang memang dia akan membaca di dalam sholatnya. Nah, bisa saja suratnya yang dibaca di dalam sholat itu terganggu oleh kita dan malah nyambung dengan bacaan yang kita sedang baca di dalam Al-Quran. Nah, itu ya kita harus dulunya. Tetapi dalam beberapa aspek kita pun jangan sampai mengganggu dengan suara kita yang mungkin tidak mungkin jadi fals ataupun tidak enak didengar dan sebagainya. Karena memang ketidakmampuan kita untuk mengatur suara, mungkin bukan penyanyi dan sebagainya, itu kita harus sesuaikan dengan suara kita. Lalu yang terakhir itu jangan sampai bersunda gurau. Nah, pada sunda gurau di sini teh mungkin jikalau ada bersama-sama terus ada yang tidak bisa, salah bacanya ataupun tipe membaca dan sebagainya ataupun typo dan sebagainya, itu jangan sampai kita jadi candaan ataupun gurauan atau misalnya kamu mah nggak bisa ataupun itu masalah dan sebagainya. Itu bukan sebagai candaan ataupun bahan tawan, tapi itu menjadi bahan pelajaran untuk kita semua agar belajar lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Nah, sampai sekian video yang saya sampaikan sekarang. Mungkin itu bermanfaat untuk kelas 5 ataupun untuk halayak lainnya terkait dengan tarawih, witir, dan tadarus. Mungkin kita akan kaji kembali di lain sesi terkait dengan tarawih, witir, dan tadarus. Mungkin ini skupnya kecil karena memang pembelajarannya kelas 5. Untuk itu terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.